Hai teman-teman, selamat malam. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk, yaitu pertanyaannya adalah kok saya punya toko sepatu, kemudian saya mau supaya toko ini bisa buka cabang, kemudian juga bisa autopilot ya, seperti itu. Nah, maka pertanyaan pertama yang sebenarnya saya mau tanyakan adalah tujuan membuka cabangnya apa dulu? Kalau misalnya tujuan untuk buka cabangnya adalah tujuannya adalah untuk menambah omset ya, supaya omsetnya bisa bertambah, maka sebenarnya banyak hal bisa dilakukan tanpa buka cabang. Jadi misalnya melakukan strategi marketing atau membentuk pasukan reseller, karena zaman sekarang ini kalau Anda mau menaikkan omset itu Anda bisa punya dua pilihan. Yang pertama adalah Anda buka cabang yang banyak, atau yang kedua Anda punya pasukan reseller yang banyak gitu. Nah, kalau Anda punya pasukan reseller, poinnya adalah, plusnya adalah Anda nggak perlu sewa tempat, Anda nggak perlu kapital yang cukup besar untuk buka cabang. Anda cukup menambah reseller Anda saja. Bahkan Anda tidak terpaku dengan wilayah, Anda tidak terpaku dengan yang namanya daerah. Jadi Anda misalnya berada di Jakarta, maka Anda bisa punya omset sampai ke banyak provinsi di Indonesia. Anda bisa sampai ke Papua, ke kota lain, seperti itu. Jadi akan cakupannya sangat luas sekali kalau Anda pakai reseller gitu. Tapi kalau misalnya Anda memang mau buka cabang, kalau tujuannya adalah untuk menambah omset, ya maka yang dilakukan adalah melakukan strategi, ada beberapa tahapan gitu loh. Nah, maka di video ini saya akan membahas mengenai apa sih tahapan kalau seandainya mau dari satu cabang jadi dua cabang atau tiga cabang gitu ya. Saya nggak ngomong banyak cabang dulu ya. Saya ngomong adalah tahapan kalau Anda mau buka dari satu cabang jadi dua cabang atau tiga cabang. Nah, saya sambil catat gitu supaya nggak lost ya. Jadi tahapan yang pertama adalah yang paling penting pertama adalah Anda memiliki strategi marketing yang jelas dulu. Karena gini, Anda kalau mau buka cabang, maka satu hal yang paling penting adalah bagaimana caranya cabang yang Anda buka itu bisa menghasilkan omset sama seperti cabang pertama Anda. Seperti itu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah Anda punya satu strategi marketing yang sudah jalan sebelum Anda buka cabang. Gitu. Bisa nggak kok kalau seandainya buka cabangnya langsung buka aja, nggak memikirkan strategi marketingnya? Ya bisa aja gitu, tapi kan itu cukup beresiko. Nah, apa strategi marketing yang saya maksud? Contoh, misalnya Anda sudah punya tim yang, atau mungkin Anda beriklan dari Facebook organik, satu. Yang kedua, atau mungkin Anda beriklan dengan Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, kalau Anda beriklan dengan Facebook Ads atau Instagram Ads, sebenarnya juga Anda bisa tanpa buka cabang pun Anda bisa meningkatkan Anda punya omset, seperti itu. Nah, atau misalnya Anda pakai strateginya marketingnya di wilayah, misalnya Anda cek di misalnya toko pertama Anda nih rame gitu ya. Apa yang membuat rame? Misalnya dekat sekolah. Ya udah, berarti Anda buka cabang berikutnya itu adalah di dekat sekolah. Jadi Anda punya strategi marketing yang jelas. Artinya adalah buka itu ketika Anda mau buka, Anda udah jelas. Di situ strategi marketingnya seperti apa. Bahkan kalau bisa Anda coba dulu gitu loh. Jadi sebelum Anda buka cabang, Anda coba dulu di cabang di daerah yang Anda mau buka. Anda mungkin bikin brosur dulu, atau Anda bikin di daerah tersebut Anda pasang spanduk, atau mungkin di daerah tersebut Anda tinggal sewa dulu aja 1 bulan, misalnya 2 bulan, agak mahal nggak apa-apa, Anda tes market di sana, silakan. Jadi yang pertama Anda punya strategi marketing yang jelas. Jadi entah itu mau WA marketing, Anda mau sebar brosur gitu ya. Nah, kalau Anda aja di tempat Anda yang pertama aja nggak pernah sebar brosur, terus Anda di tempat yang kedua Anda berharap mau sebar brosur bisa rame. Nah, itu juga sebuah gambling juga gitu loh. Jadi lebih baik Anda coba dulu aja di tempat Anda bagi brosur, itu menghasilkan nggak? Atau Anda bagi brosur di tempat yang Anda mau buka, ya boleh juga. Jadi Anda belum sewa, tapi Anda bagi dulu brosur di sana, Anda lihat ada responnya nggak? Gitu, itu juga bisa. Jadi Anda pastikan punya strategi marketingnya dulu. Strategi marketingnya udah jelas. Nah, berikutnya lagi adalah
Anda memperhatikan geografiknya, wilayahnya Anda buka toko ini, areanya, kalau misalnya toko Anda yang sekarang ini rame, Anda perlu cari tahu apa yang membuat toko Anda ini sekarang ini rame. Apa karena wilayahnya, atau karena geografiknya, atau karena orang di daerah situ. Kalau misalnya yang membuat Anda rame itu karena Anda misalnya berada di pasar, ya udah, berarti next Anda kalau buka ya di pasar. Dan tipikal pasarnya harus mirip gitu loh. Kalau sekarang ini kan pasar itu kan ada pasar tradisional, pasar modern, sangat-sangat sebisa mungkin Anda buka itu di wilayah, di daerah yang karakternya mirip dengan karakter cabang pertama Anda. Jadi kita kan mau mengecilkan resiko seperti itu. Jadi Anda pindah, ya kan? Pindah ke, Anda cek dulu nih, Anda punya toko pertama ini kondisinya gimana, cari yang mirip-mirip seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah ketika Anda sudah seperti itu, jadi Anda survei tempat yang Anda mau buka, ya kan? Anda pastikan itu ada. Jadi gini, Anda mencari tahu hal positif, hal yang sudah berhasil di tempat Anda ini, lokasi Anda seperti apa. Nah, maka Anda cari, Anda listing nih, kemiripannya apa nih? Oh, dekat sekolah, oh dekat kantor pemerintahan, oh dekat rumah sakit misalnya. Anda lihat apa yang membuat rame nih. Jadi Anda lihat customer Anda, yang bikin customer Anda ini rame ini apa. Lalu Anda cari wilayah yang mirip dengan tempat Anda yang pertama sekarang buka. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kalau sudah Anda mulai ketemu tempatnya, Anda sudah tes market, artinya adalah mungkin Anda bisa sebar brosur di sana atau Anda sewa dulu. Jadi kalau bisa ya, misal gini, kalau memang bisa sewanya misalnya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dulu ya silakan, jangan langsung sewanya banyak gitu loh. Agak mahal dikit ya nggak apa-apa, Anda kan tes market ya kan. Nah tapi kalau seandainya Anda mau langsung berpikir mau sewanya langsung 1 tahun, 2 tahun ya, maka sebelumnya Anda tes market dengan cara beriklan dulu, sebar brosur di sana atau pasang spanduk, atau sewa tempatnya orang Anda pasang spanduk gitu ya, yang menjelaskan tentang bisnis Anda, memastikan itu jalan, ya kan. Tapi kalau Anda bisnisnya pakai sales ya, saya rasa nggak perlu buka tempat ya, tinggal tempat yang lama cuma banyakin sales atau reseller, hal kayak gitu. Nah maka cari tahu dulu nih strateginya seperti apa. Nah dari situ Anda mulai, kalau anggap aja ya, anggapan Anda sudah punya tempat nih. Anda punya satu tempat, kemudian Anda sudah tes market, ternyata ada permintaannya. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, sebelum Anda pindah, itu Anda rekrutmen dulu. Nah, Anda rekrutmen, cari karyawan Anda yang baru. Jadi, sebelum buka, Anda rekrut orang dulu, ya kan? Anda rekrut, Anda latih dulu orang, itu 1-3 bulan. Jadi, karyawan baru Anda dilatih di tempat yang lama, 1-3 bulan. Kalau Anda lihat dia sudah jago, maka karyawan Anda yang lama pindahkan tempat baru. Sekali lagi, karyawan baru taruh tempat lama, karyawan lama taruh tempat baru. Ya. Karena kan Anda mau supaya tempat baru ini kan bisa ramai, maka karyawan Anda yang lama, yang jaga toko, yang sudah jago, ngerti barang, taruh di tempat yang baru. Anda berada di mana? Anda akan banyak menuntun yang karyawan baru, otomatis seperti itu. Berikutnya lagi adalah Anda sambil ya kiri kanan lah ya. Anda sambil ke tempat lama, ke tempat cabang 1, cabang 2 gitu. Nah, maka sambil proses ini yang harus Anda siapkan adalah pos. Pos itu ya, sistem ini loh, sistem untuk kasirnya. Nah, itu Anda perlu siapkan. Nah, beruntungnya sekarang ini itu nggak zaman beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu itu kalau kita mau pakai pos itu investasinya cukup besar karena pakai komputer, pakai CPU segala macam, server lah apa segala macam. Nah, sekarang ini sudah cukup murah karena pakai Android. 2 jutaan udah masuk. Nanti ada biaya per bulannya. Ada beberapa provider yang yang menyediakan. Anda nggak perlu pakai yang mahal-mahal, cukup yang 2 jutaan terus bayar per bulan. Itu ada banyak kok, Anda cek aja di internet, di Google. Nah, Anda bisa pakai itu. Jadi, Anda siapkan sistemnya supaya Anda sudah mulai otomatisasi seperti itu. Baru Anda sampai latih karyawan Anda seperti itu. Nah, yang membuat bisnis itu bisa berjalan, yang membuat bisa autopilot, ada 2. Yang pertama itu adalah dari sisi sistemnya, yang kedua adalah karyawannya gitu loh. Kalau sistemnya bagus tapi karyawan Anda nggak siap, tim Anda nggak siap juga nggak bisa. Makanya sebenarnya membangun bisnis sebenarnya adalah membangun organisasi. Membangun bisnis, kalau Anda semakin punya banyak cabang, semakin Anda sistem IT-nya
sistem IT itu kita tinggal invest gitu loh. Tapi yang kita nggak bisa instan itu adalah membangun tim, membangun organisasi. Itu Anda perlu leadership, Anda perlu kepemimpinan, Anda perlu memimpin tim Anda perlu melatih tim Anda. Jadi bukan hanya menyiapkan SOP, membangun tim itu bukan hanya membangun SOP teman-teman, tapi adalah membangun budayanya, membangun leadershipnya. Bagaimana Anda membangun kedekatan, bagaimana Anda bisa mendevelop mereka. Leader yang bagus adalah leader yang bisa membangun timnya. Kalau Anda punya tim tapi tim Anda nggak bisa terbangun, maka Anda ya bukan leader itu loh. Leader itu membangun orang supaya dia bisa berkembang, terdevelop skillnya, bisa lebih sejahtera, perusahaan, dan itu tujuannya adalah supaya mempunyai satu visi yang sama gitu loh. Nah, jadi kalau Anda kata mau autopilot, maka ada dua. Satu, punya satu sistem, ya, baik itu sistem IT. Bisa nggak sistem IT-nya itu yang manual aja, pakai misalnya Excel aja, ya bisa gitu loh. Ya, dibikin semi otomatis ya bisa. Tapi yang paling penting adalah Anda membangun tim Anda. Jadi tadi karyawan yang baru taruh tempat lama, karyawan lama taruh di tempat yang baru, dan mereka Anda latih. Anda berikan pelatihan, Anda berikan SOP gitu ya. Anda mempersiapkan SOP juga nggak cukup, harus dilatih. Kayak gitu. Dan harus di-develop. Karena membesarkan bisnis sama dengan membesarkan tim, membangun organisasi. Seperti itu. Nah, maka itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau Anda mau bangun 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, kurang lebih akan seperti ini. Ini beda banget kalau Anda mau bangun 5 cabang, 6 cabang, 10 cabang, lain cerita. Seperti itu. Nah, harapan saya dari pengalaman ini bisa membantu teman-teman. Karena ini untuk yang, intinya ini untuk yang ya 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang gitu loh. Kalau untuk yang 10 cabang, 20 cabang, maka strateginya akan berbeda lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman supaya teman-teman bisa semangat untuk buka cabang. Kalau dari hemat saya adalah kalau Anda mau buka cabang kedua, ketiga, buka aja. Orang kalau sudah bisa buka cabang kedua, maka dia bisa buka cabang ketiga, keempat dia bisa. Tapi kalau sudah mau cabang ke-7, ke-8, ke-10, nah itu tantangan lagi. Harus membangun tim lagi. Ada proses yang lain lagi, seperti itu. Nah, harapan saya bisa membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.